Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ja'al 'amalana hadha salihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin min khalqika sabila wa la nasiba. Rabbana zidna ilman tanfa'una. Rabbana zidna ilman tanfa'una wa mubarakan alaina. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan iman dan kekuatan jasmani sehingga kita selalu berdoa kepada Allah agar kita bisa menjalankan rutinitas ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma a'inna 'ala siyam wa a'inna 'ala al-qiyam wa a'inna 'ala khatmil Qur'an. Ya Allah, bantulah kami dalam melaksanakan puasa dan bantulah kami dalam melaksanakan qiyamul lail dan bantulah kami untuk mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang dinding al-buraq ataukah tembok ratapan. Masjid Al-Aqsa, komplek Masjid Al-Aqsa itu sejak dikuasai oleh umat Islam, di mana penaklukannya di bawah kepemimpinan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sejak saat itu Masjid Al-Aqsa, seluruh administrasinya, seluruh hal-hal yang bersangkutan orang yang tinggal di dalamnya, siapa yang menghuni Masjid Al-Aqsa, itu di bawah kendali umat Islam. Tetapi ikhwati wa akhwati rahimakumullah, ketika Zionis, bangsa Yahudi, mulai melakukan pengelabuan atau pemalsuan sejarah, maka pada tahun 1917 sejak deklarasi Balfour oleh Britania atau Inggris pada saat ini, maka mulailah bangsa Yahudi, kaum Zionis, melakukan pemalsuan-pemalsuan terhadap Masjidil Aqsa. Yang sampai saat ini masih banyak di antara kita umat Islam yang mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa atau tanah Palestina itu sendiri memang di sanalah berasalnya bangsa Yahudi atau Zionis laknatullahi alaihim. Maka dalam komplek Masjidil Aqsa ini juga banyak hal-hal yang menjadi kabur atau menjadi tidak jelas bagi umat Islam sejak deklarasi itu, di mana banyak hal-hal yang diberikan, disuguhkan oleh bangsa Yahudi kepada umat Islam seakan-akan merekalah yang memiliki tanah suci Palestina itu. Oleh sebab itu, di antara yang menjadi kekeliruan bagi umat Islam saat ini adalah tembok ratapan, atau yang sebenarnya dalam literasi umat Islam dikenal dengan dinding al-buraq. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buraq sebagaimana sudah masyhur bagi kita adalah kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, berangkat dari Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa. Di sanalah di Masjidil Aqsa, dekat dengan Bab Al-Magharibah,
pintu bagian barat. Berdekatan sekali. Di dinding itulah ditambat oleh Rasulullah SAW kendaraan beliau yang kita kenal dengan buraq. Setelah ditambat oleh Rasulullah SAW, masuk Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah SAW melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, yang dimana salat sunnah ini menjadi imamnya adalah Rasulullah. Di belakangnya ada makmumnya para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Lalu setelah itu Rasulullah Mi'raj, naik dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah sebenarnya. Dinding Al-Buraq itu ketika saat ini lebih terkenal dengan tembok ratapan. Kenapa dikatakan dengan tembok ratapan? Karena di sanalah, di dinding Al-Buraq itu sendirilah, sejak tahun 1967, ketika bangsa Yahudi Zionis laknatullahi alaihim, mereka mendapat kekuasaan penuh, menginjakkan kaki di tanah Palestina itu, akhirnya mereka pun menjadikan dinding Al-Buraq itu sebagai tembok yang mereka yakini bahwa itu adalah bekas kuil peninggalan raja-raja terdahulu yang dikatakan dengan kuil Solomon, di mana salah seorang raja mereka yaitu Raja Herodes mendirikan kuil ini. Namun pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh bangsa Romawi. Ketika saat itu Yahudi melakukan perlawanan terhadap bangsa Romawi. Maka yang tersisa mereka katakan adalah tembok ratapan tersebut. Kenapa dikatakan tembok ratapan? Karena mereka meratap, menangis di situ. Mereka yakini itu. Oleh sekelompok pendahulu mereka menamakan itu tembok ratapan, sehingga diyakini oleh para pengikutnya. Mereka pun menangis, meratapi dosa-dosa mereka terdahulu. Seakan-akan dari perbuatan itu mereka dosanya akan diampuni. Bahkan di sela-sela dinding itu tidak sedikit mereka menitipkan kertas, meletakkan kertas dengan doa-doa terkhusus bagi mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kita ketahui, dinding Al-Buraq ini adalah dinding yang penuh keberkahan, di mana dulu di situ dibangun trotoar tempat lalu lalangnya umat Islam. Yang membangunnya itu adalah Madyan Al-Ghaus, dibangun khusus untuk pada masa Raja Salahuddin Al-Ayyubi, khusus untuk berlalu lalangnya atau melewati bagian itu oleh rakyat-rakyat terutama dari Maroko. Namun setelah Yahudi menguasai Masjidil Aqsa, mereka meruntuhkan trotoar itu dan dijadikan tempat berpijaknya mereka untuk meratapi meratap di dinding tersebut. Oleh sebab itu sangat banyak pengelabuan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi Zionis sejak mereka menguasai tanah suci Palestina. Bahkan tembok ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak mereka bangun, tidak mereka perbarui, mereka biarkan seperti itu saja. Padahal di luar tembok, di luar dinding Masjid Al-Aqsa ini, mereka begitu banyak membangun tembok-tembok, di mana tembok-tembok ini mereka bangun di perbatasan-perbatasan dengan negara-negara Arab lainnya, dengan Lebanon, dengan Suriah, dengan Mesir. Mereka bangun tembok-tembok yang begitu tinggi dan begitu kokoh. Kenapa mereka, bangsa Yahudi, sangat getol dalam membangun tembok-tembok untuk memisahkan tanah Palestina dengan negara-negara Arab lainnya? Karena adanya rasa takut di dalam hati mereka. Mereka takut kalau nanti negara Arab ini timbul atau muncul ghirah keislamannya, ghirah Palestinanya, maka mereka takut akan muncul orang-orang Arab, bahkan di luar Arab, datang masuk ke Palestina untuk mengusir bangsa Yahudi dari tanah Palestina. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, benar kata Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian kira orang-orang itu, bangsa Yahudi itu bersatu, padu, kuat mereka,
Tapi sebenarnya sejatinya mereka itu adalah qulubuhum syatta. Tapi hati-hati mereka itu bercerai-berai. Mereka takut. Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan rasa takut kepada mereka karena mereka sejatinya bangsa yang terusir, tidak memiliki tanah yang digariskan kepada mereka. Mereka bangsa yang merampas tanah umat Islam. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga sejarah-sejarah tentang Palestina, wabil khusus Masjidil Aqsa, kita tidak mudah lagi dikelabui dengan sejarah palsu yang lebih memihak kepada kepentingan Yahudi atau Zionis laknatullahi alaihim. Tapi seharusnya kita kembali kepada sejarah sebenarnya. Mari kita buka literatur Islam. Sangat banyak sekarang dan sangat mudah untuk kita temukan di dunia digital ini. Oleh sebab itu, kita bangkitkan kembali ghirah sejarah peradaban Islam kita. Kita baca sebenar-benarnya bagaimana sejarah Islam yang dulu benar-benar memiliki izzah di mata kaum non-muslim. Tapi sekarang kita sangat menyayangkan justru agama kita, Islam ini sedang dipijak-pijak, sedang diinjak-injak oleh bangsa-bangsa non-muslim, terutama bangsa Yahudi dan Nasrani yang sudah Allah gariskan. Mereka ini adalah kaum yang lan tardah, tidak akan pernah ridho kepada kita umat Islam. Mudah-mudahan sejarah yang sebenarnya benar-benar kita teliti dan telaah sehingga mengembalikan ghirah atau semangat keislaman kita, sehingga kita benar-benar mengimani bahwa Palestina, wabil khusus Masjid Al-Aqsa, adalah benar-benar milik umat Islam, dan kita semangat untuk kembali membelanya, baik melalui doa ataupun melalui donasi atau bantuan-bantuan sedekah, infak, zakat yang kita berikan. Mudah-mudahan itu semuanya bernilai kebaikan, pahala, mizah hasanah nantinya di yaumil hisab bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.